お前はもう死んでいる。何？Halo car audio lovers, ini bersama saya sudah ada Alpine PXE R600 ya. Sekarang namanya PXE kalau prosesor Alpine ya kan, generasi barunya. Ini apa? Prosesor 8 channel built-in amplifier. Kita lihat ya fiturnya apa aja. PXE R600 built-in 8 channel amplifier audio processor. Packagingnya khas Alpine ya. Drive-in mobile media innovation. Oke, fiturnya Bluetooth, parametric EQ, ya kan, 31 band, crossover aktif ya, khas prosesor ya, di sama time correction atau time alignment. Dari dulu Alpine selalu menyebutnya time correction. Ada beberapa vendor lain yang menyebutnya time alignment. Sama aja ya, guys. Oke, Navimix. Oke, produk dan merek dagang ini diimpor dan distribusikan oleh Audio Workshop. Nah, Alpine Indonesia yang resmi sekarang dipegang oleh PT Audio Workshop ya. Ini sama bagian sini, ini sama, ada QR code-nya Audio Workshop, audioworkshop.co.id. Bagian sini sama. Kita lihat belakangnya. Oke, ini apa aja nih bacaannya nih? 6 channel high level, punya high level input 6 channel, 2 channel RCA audio, 2 channel RCA, Bluetooth signal input ya, Bluetooth input. Nah, amplifiernya 8 channel kali 25 watt RMS. Jadi per channelnya RMS-nya 25 watt. Standar lah ya, kelas D ya. Di 4 ohm, 14,4 volt, 1 kHz itu 10% total harmonic distortion. Oke. Nah, selain dia punya amplifier output, internal amplifiernya 8 channel, dia juga punya 8 channel RCA audio signal output. Jadi kalau buat Anda yang ingin mengumpan suaranya keluar ke amplifier lain sehingga dapat kualitas suara yang lebih oke, masih bisa diakomodir sama prosesor ini. Ya. Signal output 31 band parametric atau graphic equalizer. Time correction on all 8 channel. Summing of various signal frequencies high to low. Oke. Jadi dia bisa men-summing high inputnya dari macam-macam frekuensi, dikumpulin, di mixing menjadi frekuensinya lengkap lagi, penuh lagi. Simultaneous play selectable main and auxiliary input source. Bisa di selectable ya, input gainnya, source-nya, playing source-nya. Ini bisa di tuning via smartphone, application atau software dari PC. Oke. Bluetooth, word, mark, and logos registered. Nah ini Bluetooth-nya resmi ya, makanya ada license-nya. Designed by Alpine Jepang, made in China. Produk Alpine semua sudah produksi di China. Oke. Ini packagingnya. Nah, di samping ini option dari produk ini adalah namanya RWX C600. Ini adalah controllernya, dijual terpisah ya. Anda kalau tidak merasa tidak butuh pakai controllernya, ya udah nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita lihat controller by PT Audio Workshop juga, ya kan? Produk merek dagang ini diimpor dan didistribusikan oleh Audio Workshop. Oke, ini nggak ada apa-apa. Nah ini di belakangnya fungsinya apa aja? Adjust volume bass, jadi bisa setel level subwoofer. Select main and auxiliary input source, buat ganti-ganti source ya. Call preset sound effect data, manggil memori settingan dari yang sudah disimpan di prosesor. Oke. Optional controller for PXE R600. Oke. Tuning via smartphone, apps atau PC software. Oke.
Ini sekarang kita buka ya, kita lihat isi dalamnya. お前はもう死んでいる。何？ Oke. Oh. Ini apa ini? Oke. Ini sertifikat dari pabrik. Oke. PXA. Di sini ada barcode-nya untuk kita ambil manual book-nya. Jadi sudah online ya, manual book-nya. App Store untuk ambil apps-nya. Oh, bahasa Mandarin semua. Oke, ini kartu panduan sama garansi dari Audio Workshop. Dan nomor serinya, jadi bergaransi resmi dari Audio Workshop ya. Ini unitnya. Kita keluarin dulu unitnya. Seperti ini. Nanti kita bahas. Unitnya taruh dulu, kita lihat dulu equipment yang lainnya. Ini soket buat high input ya, saya rasa ya, high input untuk input suaranya. Ada 6 channel, 1, 2, nanti kita lihat ya. Ini soket power. Ini soket ke PC buat disetting. Bracket dan baut. Oke, ini ada apa lagi? Kita lihat. Oh, Bluetooth modul. Ya, Bluetooth modul terpasang di unit, ya kan? Ini kalau saya lihat, ini Bluetooth-nya sudah HD, kodeknya udah support aptX, jadi bagus ya, resolusinya udah tinggi. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lihat unitnya. Produk Alpine ini yang generasi sekarang ini rata-rata ininya desain face-nya mirip ya, menggunakan material yang hampir sama ya kan, dengan finishing yang hampir sama juga. Dan ini cukup bikin saya penasaran sih, karena ini prosesor Alpine yang harganya paling murah sekarang, cuman di price listnya cuma 10.500.000. Penasaran saya suaranya seperti apa. Nanti kalau ada yang masang kita review ya. Dan saya penasarannya juga power internalnya. Apakah 25 wattnya Alpine dengan 25 wattnya DSPM brand-brand lain yang notabene harganya jauh lebih murah, apakah sama hasilnya? Itu yang saya juga penasaran. Nanti kita review kalau ada yang pemasangan ya. Oke, kita lihat finishingnya. Ini tentunya ada ambience light, biasanya warna biru ya di samping, khasnya Alpine. Bentuknya kecil ya, kecil. Ini sebesar apa ya kira-kira ya? Sebesar buku agenda, tapi lebih besar sedikit ya, kira-kira 25 cm. Hampir square sih bentuknya, hampir square. Build quality-nya sih bagus, bagus banget. Bobotnya juga cukup berat, ya kan? Harusnya sih amplifiernya jauh lebih bagus dibanding DSPM yang ratingnya 25 watt juga RMS, harusnya. Tapi nanti kita coba. Kita mulai dari sini. Oke, di sini adalah slot buat eksternal Bluetooth. Ini USB buat ke PC ya, ke PC. Ini controller. Kalau Anda beli RUX C600 maka dipasangnya ke sini nih koneksinya. Ini adalah auxiliary input.
auxiliary inputnya hanya disediakan sepasang ya, hanya disediakan sepasang. Dan memang mostly itu yang sering kita butuhkan sih, karena printout dari head unit aftermarket rata-rata kita juga cuma ambil frontnya untuk diumpan ke prosesor. Oke, tapi di sini dia high inputnya sudah mengakomodir untuk inputnya 6 channel. 6 channel biasanya high frequency, mid low frequency, sama low frequency subwoofer gitu. Itu untuk mobil-mobil premium ya, yang outputnya sudah terbagi-bagi suaranya. Rasanya bisa diakomodir di sini. Nanti di sum di softwarenya, di mixernya, inputnya dimasukin semua terus digabung gitu. Oke. Ini biasa. Nah, ini ada selektor, host, sama ACC. Kalau kita ketemu sistem yang punya remote on-nya, kita pindahkan saklarnya ke ACC. Kalau kita pakai sistem OEM yang turn on-nya berdasarkan suara dari tape, kita pindahkan ke host. Oke. Ini power indicator. Oke. Selain itu nggak ada lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah bagian output. Ini tadi bagian input. Ini bagian output. Outputnya ada high output, ada low output. High output ini bisa langsung mendrive speaker. Nah, tapi saya nggak tahu ya, mesti dicoba. Saya rasa mungkin ini nggak kuat untuk ngangkat subwoofer ya, mungkin ya. Tapi harus kita coba sih. Ini subwoofer, kalau misalnya ini udah 8 channel, subwoofernya kita bisa umpan ke monoblock untuk ngangkat subwoofer. Pre-outnya juga 8 channel. Jadi fleksibel, kita mau pilih pakai internalnya bisa, mau pilih pakai pre-out bisa juga gitu. Ya, ini penasaran nih suaranya seperti apa nih. Ya, fisiknya kecil dan harganya di line up prosesor Alpine ini paling murah. Jadi mungkin cukup banyak yang interested ya, tertarik untuk nyoba gitu ya. Apalagi Bluetoothnya sudah HD, udah support aptX. Harusnya seru nih barang ini. Oke. Sekarang kita lihat RUX-nya. RUX, kalau ngomong RUX saya teringat sama PXA 701 ya. RUX-nya dulu gede, sebesar mukanya head unit. Nah, sekarang zaman now kita lihat RUX-nya seperti apa. Ini soket buat ke unit. Nah, ini RUX-nya. Oh, mirip ya sama yang pernah kita review PXE X09 yang seri high-end-nya. Mirip, bentuknya juga mirip ya. RUX C600 ini bisa ngontrol subwoofer level, bisa ganti source, sama manggil preset memori. Oke, ini kita penasaran ya suaranya kayak apa. Next, ada kesempatan kita akan review hasil suaranya seperti apa, comparison terhadap DSP-DSP yang lebih low budget seperti apa. Karena meskipun semurah-murahnya Alpine, tetap harganya Alpine. Oke? Ya. Oke, demikian video kali ini. Kita unboxing PXE R600 plus controllernya RUX C600. See you next video. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka video ini. Kasih komen di bawah jika ada masukan terhadap video-video kami. See you guys.